Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu bilang halo, kalian bilang hai. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar lebih jauh, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu, Bu Nadira, dan di samping ibu, Halo anak-anak, nama ibu Bu Brili. Pada pagi hari ini, ibu akan bertanya pada kalian, bagaimana sih kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita lebih bersemangat dalam memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Sorak-sorak Bergembira. Mari kita nyanyi bersama-sama dan ikuti gerakan Bu Nadira dan Bu Brili ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya anak-anak. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Yeay. Terima kasih. Bagaimana anak-anak setelah kalian menyanyikan lagu Sorak-sorak Bergembira? Apakah kalian sudah bersemangat dalam menjalani pembelajaran pada pagi hari ini? Ibu harap sebelum kita memulai pembelajaran, kalian bersemangat ya, supaya dapat memahami materi dengan baik dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik pula. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa supaya pembelajaran di hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Amin. Anak-anak, apakah ada yang tahu pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Sebelum itu, ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Lalu kompetensi yang kedua yaitu pada 4.2, yaitu menyelesaikan masalah, perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Namun, pada pagi hari ini kita akan fokus belajar mengenai pembagian pecahan saja. Selain kompetensi dasar yang akan kita capai, kita nantinya juga akan mencakup tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama nantinya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu untuk merumuskan masalah, pembagian pecahan. Tujuan yang kedua, untuk mengaplikasikan masalah, pembagian pecahan. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Lalu yang terakhir atau yang keempat, yaitu untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Bagaimana anak-anak? Terdengar mengasyikan bukan belajar matematika itu? Selain mengasyikan dan menyenangkan, pembelajaran matematika itu ternyata juga ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kalian juga sadar kalau pembelajaran matematika ada di sekeliling kita? Nah, contohnya ketika kalian sedang berbelanja di pasar, sedang membeli barang di pasar, atau kalian sedang membelah buah menjadi beberapa bagian, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ternyata matematika itu sangat mengasihkan. Dan kita juga sadar
bahwa matematika itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan konsep dari pecahan. Apakah ada yang tahu pecahan itu bentuknya seperti apa? Ya, betul. Pecahan yaitu A per B. A yang merupakan pembilang dan B yang merupakan penyebut. Nah, anak-anak, penerapan dari konsep pecahan dapat dihitung dengan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi pembagian pecahan. Nah, dari kalian, apakah ada yang sudah pernah mempelajari tentang pembagian pecahan? Untuk memperjelas materi pembagian pecahan, Ibu akan menampilkan teks materi beserta juga contohnya. Nah, anak-anak, pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi 1 yang telah Ibu tampilkan sebelumnya. Nah, yaitu pembagian pecahan yang memiliki dua bilangan yang sama persis. Misalnya, 2/5 dibagi 2/5, 1/5 dibagi 1/5, begitupun yang lainnya. Nah, anak-anak, pada materi ini terkhususkan untuk pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, lalu langkah pertamanya yaitu kalian harus membalik pecahan yang berada di belakang terlebih dahulu. Cara membaliknya, misalnya Ibu kasih misal yaitu 1/5 dibalik menjadi 5/1, 2/5 dibalik menjadi 5/2, seperti itu. Nah, lalu jika kalian sudah membalik pada bilangan yang di paling belakang, kalian dapat mengubah lambang bagi menjadi lambang kali. Ibu akan berikan contoh supaya kalian dapat memahaminya dengan baik. Ibu akan berikan contoh 2/5 dibagi 2/5. Nah, jika seperti ini bagaimana anak-anak? Jika seperti ini, tadi kata Ibu sudah bilang, pada bilangan yang di paling belakang ini, kalian ubah dulu, yaitu dibalik. Kalau 2/5 dibalik menjadi, ya betul, jadi 5/2. Kita tulis dulu bilangan yang berada di paling depan tadi, 2/5. Masih pakai bilangan yang bagi, lambang bagi, lalu 2/5 yang paling belakang ini dibalik menjadi 5/2. Seperti ini. Lalu sama dengan 2/5 lambang bagi diubah menjadi apa? Iya, kali. Lambang kali 5/2. Lalu cara perhitungannya menggunakan perkalian pecahan yang telah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu. 2 kali 5, 10, betul. Per 5 kali 2, 10 juga, betul. Nah, jika kalian bertemu dengan pecahan biasa yang penyebut dan pembilangnya sama, itu sama saja dengan angka 1. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Jadi, jika kalian menjumpai pembagian pecahan bilangan asli dan bilangan campuran, pertama-tama ubahlah keduanya menjadi pecahan biasa, yaitu A per B. Untuk bilangan asli diubah menjadi bilangan pecahan, yaitu dengan menjadikan bilangan asli tersebut menjadi pembilang dan menaruh angka 1 di bawahnya yang menjadi penyebut. Selanjutnya, mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa, yaitu penyebut dikalikan dengan terlebih dahulu dengan bilangan asli yang
menyendiri, lalu hasilnya dijumlahkan dengan angka pembilangnya. Setelah itu, hasilnya dijadikan pembilang, sedangkan penyebutnya adalah tetap. Jika kedua bilangan sudah berbentuk pecahan biasa, lakukan hal yang sama seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Nadira sebelumnya, yaitu bilangan pecahan yang paling belakang dibalik, kemudian lambang bilangan bagi diubah menjadi kali. Contohnya yaitu 6 dibagi dengan 1/4 sama dengan 6 kita ubah menjadi pecahan biasa, 6/1 atau A per B dibagi dengan pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 4, 1 dikali 4 sama dengan 1 sama dengan 4. Setelah itu 4 kita tambah di angka ini, tambah 1 menjadi 5. Jadi 5/4. Setelah keduanya menjadi pecahan biasa, kita ubah angka yang di belakang ini pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. 6/1 dibagi 4/5. Setelah itu, kita ubah bagi menjadi kali. 6/1 dikali 4/5. 6 kali 4 sama dengan 24. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, materi selanjutnya yaitu pembagian bilangan pecahan dengan bilangan campuran. Untuk langkah awalnya, kalian dapat mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa terlebih dahulu dengan cara yang sama seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Brili sebelumnya. Contohnya yaitu 21/4 dibagi 3/5. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan supaya lebih detail. 21/4 dibagi 3/5. Nah, pada langkah awalnya kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana caranya? 4 dikali 2 terlebih dahulu. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu sudah dapat 8 ditambah angka 1 ini, yaitu menjadi 9. Menjadi 9 per angka penyebutnya yaitu 4 dibagi 3/5 sama dengan 9/4. Ubah lambang bagi menjadi kali, lalu dibalik menjadi 5/3. Lalu hitung 9 dikali 5 sama dengan, ya betul, 45 per berapa ini penyebutnya? 4 dikali 3 12. Betul. Jadi ketemulah 45/12. Nah, anak-anak, pada prinsipnya pembagian bilangan pecahan itu hampir sama dengan perkalian bilangan pecahan. Yang membedakan adalah pada pembagian bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan yang berada di paling belakang, posisi pembilang dan penyebutnya dibalik. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu menampilkan 3 buah soal yang penyelesaiannya sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Nadira dan Ibu Brili sebelumnya. Apakah dari kalian ada yang bisa mengerjakan soal berikut ini? Mari kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, anak-anak, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan pada nomor 1. Nomor 1 yaitu 7/2 dibagi dengan 7/2. Kita tulis 7/2 dibagi dengan 7/2. Kita tulis 7/2 ini. Lambang bilangan bagi kita ubah menjadi kali.
angka di belakang kita balik, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. 7 dikali 2 sama dengan 14. 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 sama dengan 1. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang penyelesaian pada nomor 2, yaitu 5/6 dibagi 1/2/3. Nah, di sini terdapat pecahan biasa dan pecahan campuran. Lalu, kita tulis terlebih dahulu pecahan biasanya 5/6. Lalu bagi, kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana teman-teman tadi sesuai penjelasan Ibu? Ya, jadi 3 terlebih dahulu dikali 1. Berapa? 3. Lalu ditambah 2. Jadi berapa? 5. Betul. Jadi bagi 5/3 sama dengan 5/6. Lambang bagi diubah menjadi lambang kali. Lalu bilangan yang paling belakang dibalik menjadi 3/5. Sama dengan 5 dikali 3, 15. Dibagi 6 dikali 5, 30. Betul. Nah, bagaimana jika bisa disederhanakan? Lalu menjadi 1/2. Jadi hasilnya yaitu 1/2. Untuk soal yang terakhir nomor 3 yaitu 1/2 dibagi 8. Pecahan campuran 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita tulis 3/2. Lambang bilangan bagi kita ubah menjadi kali. 8 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/1. Sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, anak-anak, lalu bagaimana jika kalian bertemu dengan soal cerita? Jangan bingung. Jadi, apabila kalian bertemu dengan soal cerita, maka gunakanlah langkah-langkah dalam metode POL ya, yaitu pada langkah pertama adalah memahami masalah. Jadi, kalian harus memahami masalah pada soal cerita yang tersedia. Lalu, langkah kedua adalah menyusun rencana. Menyusun rencana dari memahami masalah yang telah kalian pahami. Lalu, pada langkah ketiga adalah melaksanakan rencana, yaitu pada langkah ini kalian melaksanakan rencana yang telah kalian susun sebelumnya. Dan yang terakhir, langkah keempat adalah memeriksa kembali jawaban dari langkah pertama hingga langkah ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya, kali ini Ibu akan memberikan soal cerita tentang pembagian pecahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada siang hari, Nana dan Intan berjalan-jalan di sekitar rumah mereka. Di tengah cuaca yang sangat terik, mereka melihat sebuah pohon jeruk bali yang sudah berbuah banyak. Nana dan Intan memetik satu buah jeruk bali itu dan membaginya menjadi 2 bagian yang sama, untuk Nana dan untuk Intan. Berapakah masing-masing bagian yang diterima Nana dan Intan? Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana penyelesaian soal tersebut ya? Yuk kita simak penyelesaiannya melalui video berikut ini. Cuaca hari ini sangat terik sekali ya, Nak. Bimbingan belajar hari ini juga sangat melelahkan. Iya, bimbingan belajar hari ini sangat melelahkan sekali. Sepertinya enak jika makan buah-buahan di siang hari yang terik ini. Iya, Nak, benar katamu. Andai saja ada buah segar di sini.
Bentar. Intan lihat, Apa? di situ ada pohon jeruk bali Oh iya, ada jeruk bali. dan banyak buah-buahnya yang besar-besar pula. Sepertinya juga ada yang sudah matang itu. Iya. Aku jadi lapar. Sama aku juga. Gimana kalau kita ambil buah itu? Ayo kita ambil. Sepertinya juga tidak ada di pekarangan rumah orang. Iya. Yuk kita ambil. Kita ambil. Wah, besar. Wah, asik, kita dapat satu buah jeruk bali. Wah, ayo kita belah menjadi 2 bagian yang sama besar, Intan. Ayo nak. Nah, mari anak-anak, kita menyelesaikan masalah tersebut menggunakan langkah-langkah metode Polya yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, dalam memahami masalah tersebut yaitu membagi satu buah jeruk bali menjadi 2 bagian yang sama besar. Langkah yang kedua yaitu menyusun rencana. Kita tulis diketahui yaitu satu buah jeruk bali ditanya berapa bagian intan dan juga berapa bagian Nana. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan dari soal tersebut. Kita praktekkan di sini sudah ada jeruk bali. Nah, sekarang kita akan mencoba membelah jeruk bali ini untuk Intan dan juga untuk Nana. Kita dalam membelahnya hati-hati karena ini pisaunya tajam, takutnya nanti terkena tangan, jadi harus hati-hati. Pelan-pelan. Nah, sekarang jeruk bali yang tadinya satu bagian kita belah menjadi 2. Satu untuk Nana dan yang satu lagi untuk Intan. Nah, anak-anak, untuk langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan rencana. Pelaksanaan rencana yaitu pelaksanaan dari rencana yang telah kalian susun sebelumnya. Nah, pada langkah ini yaitu menggunakan perhitungan 1 dibagi 2. Ibu tuliskan agar lebih jelas. 1 dibagi 2. 1 ini melambangkan satu buah jeruk bali secara bundar, lalu dibagi 2 menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, untuk menghitungnya supaya lebih mudah, kita mengubah karena di sini masih dalam bilangan asli, maka kita harus mengubahnya dulu menjadi bilangan pecahan biasa. Jadi 1/1 dibagi 2/1. Nah, jika seperti ini, mari kita hitung sesuai dengan yang telah Ibu ajarkan tadi. Kita tulis dulu 1/1 dibagi, lalu dibalik menjadi 1/2. Nah, selanjutnya 1/1 dikali, karena diubah lambang bagi menjadi kali, jadinya dikali 1/2. Sama dengan 1 dikali 1 adalah 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1/2. Langkah yang keempat yaitu memeriksa kembali, yaitu Intan mendapatkan setengah bagian buah jeruk bali dan
Nana mendapatkan setengah bagian jeruk bali secara merata. Keduanya masing-masing mendapatkan setengah bagian jeruk bali. Nah, jadi seperti itulah penyelesaiannya dari soal cerita tersebut, anak-anak. Lalu, bagaimana jika Nana ingin membagi satu bagian yang dimilikinya kepada 3 orang anggota keluarganya di rumah? Nah, jadi Nana harus membaginya menjadi 4 potongan buah yang sama besar. Lalu, berapakah ukuran yang sama di setiap potongannya? Mari kita hitung bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah, yaitu dengan membagi satu buah bagian jeruk bali menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pada langkah yang kedua, yaitu menyusun rencana. Pada penyusun rencana kali ini, yaitu menggambar pola yang diketahui dalam soal cerita tersebut. Di sini, Ibu menggambar 1/2 lingkaran yang melambangkan satu bagian buah jeruk bali yang dimiliki Nana. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan setengah lingkaran yang dimiliki bagian oleh Nana. Nah, langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan rencana. Satu bagian yang dimiliki oleh Nana dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Cara menghitungnya yaitu menggunakan pembagian yang diubah menjadi perkalian dengan syarat bilangan pecahan pembaginya dibalik, yaitu satu bagian yang dimiliki oleh Nana dibagi 4 sama dengan 1 dan 4 merupakan bilangan asli yang diubah menjadi pecahan biasa. 1/1 karena diubah menjadi pecahan biasa dibagi 4/1. Kemudian kita tulis 1/1, lambang bagi kita ubah menjadi kali, 4/1 kita ubah, kita balik jadi 1/4 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi 1 dibagi 4 sama dengan 1/4 bagian yang dimiliki oleh Nana. Nah, anak-anak, dari langkah ketiga yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 1/4 pada pelaksanaan rencana, selanjutnya kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, yaitu memeriksa kembali. Setiap anggota keluarga Nana mendapatkan 1/4 bagian dari sebuah bagian jeruk bali yang dimiliki Nana. Ibu akan membelahnya menjadi 4 bagian yang sama besar. Hati-hati anak-anak ketika kalian menggunakan benda tajam. Nah, saat ini anggota keluarga Nana sudah mendapatkan, setiap anggota mendapatkan 1/4 bagian yang dimiliki oleh Nana sebelumnya. Nah, anak-anak, apakah dengan mengamati proses penyelesaian tersebut, kalian semakin memahami materi pembagian pecahan? Ibu harap kalian mampu memahaminya dengan baik ya, dan mampu menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak, jadi materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah pembagian bilangan pecahan hampir sama dengan perkalian bilangan pecahan. Yang membedakan adalah pada bilangan akhirnya, yaitu bilangan tersebut dibalik menjadi yang pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Lalu dalam penyelesaian masalah soal cerita, yaitu menggunakan 4 langkah. Ingat anak-anak, 4 langkah.
yaitu yang langkah pertama, memahami masalah, lalu langkah yang kedua, menyusun rencana, lalu langkah yang ketiga, pelaksanaan rencana, dan langkah yang terakhir atau yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban. Ibu harap kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan sering menemukan masalah seperti ini, sehingga dapat dikatakan bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat fleksibel. Betul sekali apa yang dikatakan Ibu Brili. Jadi kalian tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa matematika itu membosankan, matematika itu sulit, matematika itu rumit, matematika itu membuat ngantuk. Karena telah kita buktikan bahwa matematika mengasyikkan, bukan? Nah, baiklah anak-anak, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai pembagian pecahan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, anak-anak, apabila Ibu Nadira dan Ibu Brili memiliki kesalahan dalam mengajar di hari ini, mohon dimaafkan, ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa dalam pandemi COVID-19 saat ini, kalian tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer. Nah, anak-anak, tetap semangat belajar walaupun sekolah secara daring ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!